Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Jimirianto dengan NIM 1062243 akan menjelaskan mengenai hasil akhir dari tugas kelompok kami untuk pembuatan desain atau tampilan menggunakan Flutter gitu. Nah, di sini kami membuat sebuah aplikasi atau tampilannya itu sebuah aplikasi musik dengan namanya itu Groovoo gitu. Nah, untuk hasil akhirnya itu seperti ini tampilannya gitu kan. Nah, di sini kami beranggotakan saya Jimmy Rianto, kemudian ada Aisyah Zagira, ada Aulia Sabila, sama Harunisa Sabira dan yang terakhir itu Muhammad Rahen Pasha gitu. Nah, di sini untuk fitur-fitur yang kami bikin itu ada fitur home, ada no playing, playlist, profile dan about. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan di bagian kode home-nya itu. Nah, untuk hasil di kode home-nya itu sendiri, yakni seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi kode home-nya ini sebuah tampilan utama dari aplikasi musik Groovoo ini, yang dimana kami terinspirasi oleh desain modern seperti Spotify gitu, yang dimana dengan warna warna gelapnya itu sebagai tema utamanya. Kemudian di sini di kodenya itu di baris ketiga ini ada sebuah kelas dengan nama homepage yang dimana ini merupakan sebuah widget setlist yang menjadi halaman utama yang menampilkan daftar lagu, navigasi driver dan maupun fitur-fitur interaktif lainnya gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada sebuah variabel songs yang dimana ini merupakan berupa list yang berisi map yang dimana ini digunakan untuk menyimpan data dummy untuk lagu-lagu yang berisi ada judul lagu, ada artisnya, dan ada cover lagunya itu. Kemudian di dalam widget wheel context ini ada scaffold yang digunakan sebagai apa ya untuk struktur utama halamannya itu, yang dimana ini eh, juga berguna untuk menyediakan struktur aplikasi modern dengan ada app bar, driver, floating action button, dan bottom navigation bar. Kemudian di sini ada app bar. App bar di sini kami setting dengan berwarna gelap dan menampilkan judul aplikasi Groovoo. Di sebelah kiri, nah di sebelah kiri sini terdapat tombol menu drawer dan di kanan terdapat button search gitu. Nah, ini untuk drivernya dan di mana berisi informasi user. Pada headernya ini ada foto profil, ada nama dan ada email gitu. Nah, foto profil ini kami menggunakan widget circle avatar gitu. Nah, ini menggunakan widget circle avatar yang ini. Dan ini kode driver tadi gitu. Nah, di bawahnya ini terdapat beberapa menu navigasi gitu, seperti home, playlist, like song, download, profile, setting, dan about. Nah, di sini kami hanya membuat beberapa fitur terdiri dari 5 fitur saja yang sudah jadi gitu. Ada fitur home, playlist, profile, setting, dan about. Nah, yang dua ini hanya kami tambahkan saja gitu. Nah, ini untuk fitur playlistnya dan maupun lain-lainnya gitu.
Nah, untuk fitur yang ini, fitur navigasi ini bisa diakses menggunakan fungsi build drawer item gitu. Nah, ini untuk kodenya. Nah, ini fungsi build drawer item ini untuk mengakses fitur-fitur navigasi tadi gitu. Nah, kemudian di bagian body, di sini kami menggunakan single child scroll view agar bisa di scroll secara vertikal gitu. Yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa bagian seperti welcome section, kemudian ada recently file section maupun lainnya gitu. Nah, untuk welcome section ini, yang ini, nah itu di dalamnya ini terdapat sebuah apa sih namanya, sebuah kontainer berbackground gradient dengan warnanya itu hijau nuansa khas Spotify itu sendiri yang di mana menampilkan sapaan dan icon musiknya itu. Kemudian ada recently fired yang saya sebutkan tadi. Nah, ya, ini ya, digunakan daftar lagunya itu diambil dari nah, ya, maksud saya recently fired yang ini data lagunya itu diambil dari data dummy yang telah saya jelaskan di atas. Nah, data dummy yang ini gitu. Nah, untuk gambar albumnya ini kami menggunakan aset, kemudian ada judul, ada artis, kemudian ada tombol play, tapi ini belum jadi ya. Kemudian ada tombol more. Jika diklik, maka akan menampilkan menu tambahan. Ada add to playlist, add to like song, download, dan share gitu. Kemudian di bawahnya itu ada tambah playlist. Jika diklik, nah, maka akan muncul sebuah notifikasi fitur tambah playlist akan apa? Fitur tambah playlist coming soon. Kemudian di ini button shuffle play ini merupakan kami ambil dari floating action button yang didesain dengan gradient hijau. Ketika ditekan, maka floating action button ini akan menampilkan notifikasi snack bar gitu. Nah, shuffle play aktivasi gitu. Kemudian di bawahnya itu ada beberapa eh, button, maksud saya itu button navigation bar, ada home, library, playing, profile, dan about. Nah, ini untuk home, untuk library-nya itu ini akan ke direct ke halaman playlist, kemudian playing, kemudian profile, dan ada about gitu. Nah, jadi untuk kesimpulan dari kode home ini, eh, kami mengimplementasikan tampilan aplikasi musik modern dengan fitur-fitur yang sering dijumpai pada aplikasi musik streaming lainnya. Yang dimana di sini kami sudah mencoba menggunakan banyak materi Flutter dasar hingga intermediate seperti layout dengan column, row, container, dispute, single child scroll view, kemudian menggunakan widget navigasi seperti drawer dan bottom navigation bar, dan maupun eh, fitur-fitur dasar di Flutter lainnya. Nah, cukup sekian yang hanya bisa saya jelaskan. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf.
Untuk penjelasan mengenai fitur-fitur yang kami buat lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini akan menjelaskan tampilan dari about setting ini ya. Langsung saja ke kodenya ya sebelumnya. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Di sini tampilan, lalu ada drawernya, lalu ada juga eh, navigation bottomnya. Langsung selengkapnya saya jelaskan di kode. Oke, untuk eh, pada widget build ini, nah yang fungsinya memakai opsional. Jadi ada kelompok 5 dan kawan-kawannya menjadi versi dan kreatornya ini ya. Ada card ini, lalu ada return scaffold. Scaffold ini yang berfungsi untuk membungkus seluruh halaman dengan warna layar hitam ya. Lalu ada app bar. Nah, app bar ini judulnya nih. Lalu ada drawer. Ini drawer. Nah, drawer ini di sebelah kiri. Nih, drawer. Nah, lalu ada body. Body ini menggunakan single chat scroll view. Jadi supaya bisa di scroll ya. Lalu ada padding. Paddingnya ini 20 ya, 20 pixel. Lalu ada kolom, ada header, ada about section, ada setting section, dan additional info, informasi tambahannya. Nah, lalu di bawahnya ada bottom navigator dan navigation bar yang ini. Oke, lalu di sini ada widget build Spotify drawer. Nah, di sini fungsi dari drawernya. Jadi drawernya itu berwarna hitam, bagian atasnya itu berwarna hijau dengan logo musik dan judul aplikasinya ya, Mini Spotify. Lalu ada expanded. Nah, expanded ini fungsinya sebagai list menu navigasi seperti home, playlist, profil, about. Nah, about ini halaman aktif diberi highlight ya. Lalu ada build drawer item. Nah, build drawer item ini fungsinya menu drawer. Jadi jika aktif di selectnya ini bakal warna ikonnya jadi hijau seperti ini ya. Nah, hijau dia. Lalu ada build header section ya. Nah, fungsinya itu sebagai header dengan gradient hijau. Yang ini ya, hijau dengan ikon musik, nama aplikasinya juga ya. Jadi fungsi widget header section ini ya, headernya, dan ada your music your way.
Lalu ada widget wheel about section. Nah, fungsinya itu sebagai deskripsi ini ya, sebagai deskripsi yang dimana mini Spotify ini adalah aplikasi pemutar ini ya, dan lain-lainnya ini ya. Nah, lalu ada uh, bit built info row. Nah, jadi fungsinya itu sebagai helper untuk menampilkan baris info seperti version ini ya, seperti version created by. Lalu ada widget build setting section. Nah, ini mana fungsinya itu card berisi pengaturan aplikasi ya. Ada tombol tema, notifikasi, logout. Nah, ini ada change itemnya juga, change time, notifikasi, logout. Nah, lalu ada widget setting button, di mana fungsinya ini sebagai widget satu tombol setting. Ini ya, tombol setting ini. Oke, lalu ada widget will additional of section. Widget ini ya, widget additional info section, yang dimana fungsinya card info tambahan seperti copyright, slogan. Nah, lalu ada widget build Spotify button nav. Nah, fungsinya itu button navigation bar 5 menu ini ya. Ada about sebagai menu aktif dan navigasi pindah halaman. Ya, lalu ada void coming soon snack bar-nya juga ya. Ini jadi ada snack bar yang menampilkan coming soon. Oke, mungkin segitu saja. Dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Harunisa Sabira Fani, dengan file nonplaying.dart. Nah, yang pertama yaitu import dan deklarasi kelas. Nah, selanjutnya ada stat class dan beberapa variabel seperti isString, isLike, isShuffle, isRepeat. Nah, ada juga rotation controller dan scale controller, yaitu untuk animasi putar album dan untuk animasi scale yang mungkin nanti dipakai untuk efek tekan tombol. Nah, lalu ada override void init state dan dispose. Dan ini, nah, dua itu merupakan animasi controller dengan durasi yang berbeda, dengan Vision disk itu artinya yaitu
animasi dihubungkan dengan widget. Nah, sedangkan dispose itu untuk membersihkan controller animasi saat widget dihapus supaya tidak bocor memori. Nah, lalu ada toggle play, yaitu berfungsi untuk toggle play atau pause. Nah, jika display-nya true, maka animasi rotasi album akan diulang terus atau melakukan perulangan. Nah, apabila false, maka akan diberhentikan. Nah, lalu ada widget build, yaitu untuk mengambil data lagu yang dikirim lewat parameter widget song. Nah, jika tidak ada atau coba ambil dari root argumen, nah kalau tetap tidak ada akan gunakan default lagu Show Me Love. Lalu ada return 10 dan scaffold yang dimana menerapkan tema khusus dengan scaffold yaitu struktur halaman. Nah, di scaffold sendiri extend body behind up bar true agar body halaman mengisi sampai di bawah up bar transparan. Nah, lalu up bar itu dibuat transparan tanpa bayangan dengan tombol back di kiri atas untuk menutup halaman navigator pop. Nah, lalu ada tombol Morphart di kanan atas tanpa fungsi. Nah, selanjutnya ada draw build modern drawer, yaitu tanpa fungsi. Nah, lalu ada body halaman dengan gradient dan save area. Nah, lalu ada album art dengan gambar dan clip rag. Ini clip ragnya. Clip rag itu sendiri yaitu memotong klip anak widget dengan border radius agar gambarnya bulat dan radius sama dengan setengah ukuran kontainer album art. Nah, untuk image networknya yaitu menampilkan gambar dari URL lagu
Oke, perkenalkan nama saya Aulia Sabila. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan untuk kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan profil. Jadi pada tampilan profil ini ada .io ini, terus ada package footer /material dot ada image picker /image picture dot. Nah, untuk library standar dot ini untuk menangani file gambar. Jadi footer /material dot ini untuk membangun UI-nya. Lalu pada image picture ini digunakan untuk mengambil gambar dari galeri. Pada kelas profil page ini profil page extend status full width. Nah, profil page ini adalah status full width yang dimana akan menampilkan data dinamis kayak menggantikan user atau menggantikan foto user. Lalu ada kelas profil page static. Nah, di sini menggunakan ticker provider static makin. Nah, ini untuk mendukung animasi controllernya. Ini animasi controller, ada fade, slide, lalu ada deklarasi variabel dan data atau data user dummy. Di sini ada nama, Genzi, terus emailnya, ada followers, di sini ada foto, di sini fotonya bisa diganti. Terus ada playlist. Nah, pada kode bagian ini untuk untuk menyimpan gambar lokal dari galeri. Misalnya kita akan menggantikan fotonya, kita ganti foto. Mana ya fotonya bagus, bebas ya, misalkan ini. Tapi ini belum kita import ke sini, fotonya belum kita simpan. Jadi nantinya di sini kita akan menambahkan foto pada bagian Nah, di sini kita akan menambahkan fotonya di sini. Kita copy di sini, maka nanti fotonya akan kesimpan pada bagian profil.
Lalu pada fungsi gambarnya, future void pitch image. Nah, di sini memanggil galeri. Jika gambar sudah dipilih, maka disimpan dalam image file. Nah, nanti image file ini akan ditampilkan pada profil seperti yang saya katakan tadi. Kita akan menyimpannya dulu di sini tetapi ya. Lalu ada init static untuk stop animasinya. Nah, di sini untuk menginisialisasikan animasi dan langsung menjalankannya, kayak animasinya kayak gini loh. Nah, ini animasinya. Di sini ada durasinya berapa, untuk fade-nya berapa. Lalu pada bagian override void dispose, di sini untuk membersihkan memori dengan menghentikan controller animasi. Jadi untuk menghentikan animasinya kayak beberapa setelah diklik. Nah. Lalu pada override widget build, di sini untuk tampilan utamanya di sini kami menggunakan tema gelap, scaffold background color. Di sini ada warna hitam. Terus app bar temnya menggunakan ini warna apa, hitam kali. Pada app bar ada leading, ada action, ada action. Nah, untuk leadingnya itu untuk tombol kembali. Ini kami untuk tombol kembali kami menggunakan warna hitam. Lalu untuk settingnya action, di sini kami menggunakan warna hitam juga. Nah, di sini kan ada tulisan setting coming soon. Di sini kami menggunakan warna hijau. Di sini transparan ya guys, ini transparan. Ini juga transparan. Lalu ada app bar build modern drawer. Di sini dengan menu home, playlist, playing, profile, about. Nah, ini. Di sini kami menggunakan warna ungu seperti gradasi. Lalu pada bagian body container, background gradiennya ungu kehitaman. Lalu ada foto profil dengan animasinya. Nah, hero. Aduh, apa ini? Hero profile avatar. Untuk tagnya. Nah, pada gambar profil ini dengan efek glow nanti bisa diubah dengan memilih dari galeri. Lalu ada nama dan email. Nah, untuk nama
kami menggunakan ukuran fontnya 32 dengan tulisannya bold. Di sini kami menggunakan warna putih. Terus di sini kami menggunakan text align-nya center atau di tengah. Sini untuk email serta ikonnya ini. Nah, di sini kami menampilkan nama besar dan email kecil di bawah. Lalu untuk statistik pengguna, bagian statistik pengguna, pada bagian dart row children book shield seperti followers, following ini menggunakan warna abu-abu atau grey. Di sini kami menggunakan row. Di sini juga ada garis-garisnya. Vertikal ke bawah. Nah, untuk tombol aksinya di sini ada edit dan share. Ini. Nah, untuk warna ininya warna pada bagian edit, ininya warna putih dengan tulisannya berwarna hitam. Lalu untuk share, dia menggunakan warna transparan dengan tulisannya berwarna putih. Di sini juga jika diklik maka muncul pop up share profile coming soon dengan berwarna tulisan hitam dan backgroundnya warna hijau. Jadi aksi yang ini akan ditampilkan pada snack bar. Lalu ada quick action. Nah, untuk quick actionnya ini ada untuk kodenya terdapat di quick actionnya di sini. Quick action. Nah, pada quick action di sini menggunakan size 18 dengan warna berwarna putih, ada warna grey-nya. Di sini ada kontainer dengan berwarna hitam. Boxnya itu berwarna hitam. Nah, pada like song, recently played, download musik ini dibuat di fungsi build quick action tile. Dibuat di build quick action tile. Ikonnya di sini ada like song, ada ininya. Lalu di sini terdapat kolom ya. Lalu di sini ada recent activity. Ini untuk bagian quick action tile tadi. Lalu lanjut ke bagian recent activity. Nah, untuk recent activity di sini menggunakan build recent
activity. Pada rich chain activity, pada bagian yang ini, di sini pada rich chain activity, jadi di sini return column. Di sini untuk menampilkan dua aktivitas terakhir dari kita mendengarkan lagu atau membuat playlist. Di sini ada contohnya listen fiction activity. Di sini menggunakan warna putih, hampir sama dengan yang atas tadi. Berwarna hijau untuk dekorasi. Lalu untuk button navigation bar-nya, sini ada build modern button nav. Nah, itu kode yang ini untuk button seperti tampilan library, playlist, now playing, profile, about. Di sini kami menggunakan warna hitam. Digunakan tipenya button navigation. Ada switch, catch up, no navigation, push, until. Untuk bagian konten seperti ini. Untuk fungsi dari quick action itu untuk menampilkan list untuk fitur musik. Lalu pada bagian build modern drawer untuk build modern drawer ini berisikan drawer di sisi kiri sebelah navigasi utama aplikasi. Untuk kode bagian ini, jadi di sini menampilkan 5 navigasi bar dengan 5 tab. Ini untuk itemnya, ada icon home, icon library, sampai icon info atau about, label about. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk halaman playlist. Nah, di sini ada halamannya dengan nama playlistnya Cool Vibes, ada judul lagu, ada lagu-lagunya, ada 3. Nah, lalu ada cover dan warna untuk halaman playlistnya. Kemudian di sini ada widget build, di mana ini untuk tampilan UI-nya. Ada scaffold-nya atau background-nya. Nah, ini isinya untuk halaman dari playlist ini. Nah, di mana halamannya ini ada isinya background, kemudian ada
loading itemnya, ada judul, stylenya untuk di teks, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada bagian kelas atau fungsi children. Itu ada teks untuk di bagian atas ya, dan your playlist dan wait for you. Nah, ini untuk bagian atasnya. Nah, kemudian di bawah sini itu ada bagian kontainer, di mana isi dari kontainer itu untuk membuat halaman yang ini untuk playlistnya Cool Vibes. Ada ikonnya juga, ada padding. Nah, dari kode kontainer itu ini munculnya. Nah, di sini ada create playlist. Di sini kalau mau menambahkan playlist. Nah, kemudian kita geser lagi ke bawah. Nah, di sini ada tampilan, ada single child scroll view, itu digunakan untuk supaya bisa digulir, bisa di scroll-scroll. Nah, kemudian ada build filter chip, itu untuk supaya bisa di klik-klik untuk bagian layarnya. Nah, floating action button ini digunakan untuk playlist baru, membuat playlist baru. Nah, di situ ada kalau misalkan create playlist. Nah, ketika diklik, nah munculnya seperti ini, yang seperti dijelaskan sebelumnya. Kalau misalkan pengen buat baru, Bruno Mars. Nah, maka playlistnya sudah dibuat. Oke, lanjut. Itu ada widget build playlist card. Nah, untuk yang widget build playlist card ini untuk menampilkan informasi dari playlist. Ada lagunya, ada pokoknya informasi-informasi dari playlist ini. Nah, ini kalau misalkan kita klik bagian garis 3 ini, untuk informasinya ada recently create, itu yang sebelumnya kita buat. Nah, yang ini itu berisi kode-kode dalam kontainer barnya. Kontainer bar dalam kontainer yang berisi playlist. Itu ada gradasinya, ada warnanya.
Nah, ini informasi di klik 3 itu ada kalau misalkan most played. Nah, nanti kalau misalkan diklik tadi kita ada muncul kayak bukan informasi, kayak semacam navbarnya. Nah, ini untuk bagian yang di dalam Cool Vibes-nya, untuk kode-kodenya ada icon button dan lain-lain. Nah, jadi setiap lagu yang ditampilkan melalui fungsi ini, fungsi widget build song tile ini, itu memperlihatkan nama artis, nama lagunya, durasi, dan icon untuk menghapus lagu dari playlist. Terdapat juga tombol untuk memutar lagu, kayak icon play yang warna hijau, serta icon opsi lainnya, yang icon .3. Nah, yang build filter chip ini untuk membangun tampilan chip filter yang digunakan untuk menyaring playlist. Nah, ada kayak all, recently create, dan lain-lain. Nah, chip ini juga bisa memiliki gaya berubah sesuai status terpilih dengan latar hijau Spotify dan teks putih jika aktif, serta abu-abu gelap kalau misalkan dia nggak aktif. Nah, untuk fitur drawer navigasi melalui fungsi build drawer ini itu menyediakan panel samping dengan tampilan yang sedikit menarik gitu, yang menarik. Nah, di bagian atas drawer ini menampilkan profil pengguna, ada avatar musiknya juga yang berjudul Your Library dan deskripsi singkat Manage Your Playlist. Nah, di bawahnya juga terdapat daftar navigasi kayak seperti home, library, playlist, like songs, download, dan akses ke halaman profil, pengaturan, dan informasi aplikasi. Nah, kayak tadi tuh setiap item dalam drawer ini juga itu dibangun menggunakan build drawer item yang menerima icon, label, status terpilih, dan fungsi navigasi. Nah, build bottom navigation bar ini itu untuk menampilkan 5 menu utama aplikasi, ada home, library, playing profile, dan about di bagian bawah ini. Nah, kemudian item yang aktif itu kalau misalkan berwarna hijau, kalau misalkan warna abu-abu itu kalau untuk menampilkan item-item lain. Nah, ini ada create playlist untuk menambahkan playlist tadi. Kalau misalkan kita mau nambahin playlist bisa pencet tombol itu. Nah, ini untuk informasinya.
Nah, fungsi show short option ini digunakan untuk menampilkan model bawah atau button set yang menggunakan pengguna memilih metode pengurutan playlist. Nah, yang seperti tadi ada recently created, alphabetical, dan most played. Tadi kalau misalkan kita klik, itu model ditutup dan notifikasi snack bar-nya muncul untuk memberitahu kalau misalkan pilihannya sudah terpilih. Kemudian ada fungsi show playlist option, itu menampilkan bottom sheet lain yang berisi daftar tindakan untuk membuat sebuah playlist tertentu, kayak ada add song, edit playlist, share playlist, dan delete playlist. Masing-masing itu ada icon-iconnya. Nah, untuk open playlist detail ini mensimulasikan tindakan membuka detail playlist, meskipun kalau misalkan secara nyatanya tuh hanya muncul notifikasi gitu. Nah, menggunakan snack bar.